Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini teacher akan membawakan tematik 5, tema 3, subtema 1. Tema 3, subtema 1, kelas 5, muatan IPS. KD 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Interaksi manusia dengan lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu lingkungan alam atau alami, lingkungan buatan, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan ekonomi, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Lalu interaksi itu apa? Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi manusia dengan alam. Ada dua macam interaksi manusia dengan alam. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam yang dilakukan melalui penyesuaian diri atau adaptasi. Contoh, petani menanam padi disesuaikan dengan waktu tanam, yaitu kapan? Saat musim hujan. Jadi, tidak ada petani yang menanam padinya di musim kemarau. Dia akan menanam padinya di musim hujan. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan alam dilakukan dengan cara mendominasi alam. Nah, ini biasanya manusia akan melakukan eksploitasi alam. Dan ini cara interaksi yang tidak baik dan lebih baik jangan sampai kita lakukan. Contohnya apa? Penebangan hutan secara liar atau illegal logging. Kemudian membuka lahan baru dengan cara membakar hutan, ini merusak lingkungan. Kemudian pengambilan pasir sungai secara besar-besaran sehingga dapat menyebabkan longsornya tanah di sekitar sungai dan ini juga bisa menimbulkan bencana. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi sosial melibatkan individu atau perorangan atau kelompok. Lalu bagaimana caranya interaksi sosial itu bisa berhasil? Yaitu dengan cara berkomunikasi. Jadi komunikasi merupakan syarat utama interaksi sosial. Sekarang kita menuju ke tugas 1, kalian buka halaman 26. Di situ ada tabel. Yang pertama menyediakan kolom nomor kegiatan, bentuk interaksi, dan interaksi yang terjadi. Di situ dicontohkan ya anak-anak, contoh kegiatannya kerja bakti, bentuk interaksinya apa? Interaksi sosial. Interaksi yang terjadi apa? Bertegur sapa, saling bertanya jawab, kemudian saling bercerita. Nah, kemudian kamu cari bentuk interaksi yang lainnya ya, tidak harus interaksi sosial, kan tadi ada bermacam-macam interaksi. Kemudian pada tabel kedua, di situ ada kolom nomor, tempat, waktu, orang atau kelompok yang terjadi interaksi dan bentuk interaksi. Di sini teacher contohkan, misalnya tempatnya di sekolah. Waktu jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Di mana waktu kita jadi proses KBM di sekolah ketika kita bertatap muka di kelas. Jadi tidak PJJ seperti ini anak-anak. Nah, kemudian orang atau kelompok yang terjadi interaksi siapa? Guru dan siswa, yaitu teacher dengan kalian. Bentuk interaksinya berupa apa? Teacher menerangkan, siswa mendengarkan, kemudian siswa bertanya, kemudian guru bertanya, siswa menjawab. Itu adalah bentuk interaksi kita di dalam kelas, yaitu tempatnya di sekolah. Kemudian tugas 2 halaman 36, di situ mengisi tabel pada kolom interaksi yang terjadi di 1, itu ada gambar pasar ya. Nah, interaksi yang terjadi di pasar apa? Dicontohkan, tawar-menawar ya, kemudian penjual menawarkan barangnya, pembeli menawar. Kemudian di terminal, di lapangan, sawah, perkebunan, apa interaksi yang terjadi? Kalian tuliskan, kemudian tugasnya kalian foto dan kalian kirimkan ke WA teacher. Itu saja
pertemuan kali ini anak-anak. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan kalian tetap sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.